Wangkihul ayama minkum wassolihina, nikahilah ayama orang-orang laki-laki pemuda-pemudi atau janda yang tak punya pasangan, minkum di antara kamu, wassolihina min ibadikum, orang soleh di antara budakmu, wa imaikum dan budak perempuanmu, iyakunu fuqara, kalau mereka fakir Allah akan yughnihim, memberi kekayaan dari fadlnya. Jadi kalau kita pahami dari ayat ini, maka sesungguhnya ayat ini adalah anjuran menikah. Dan secara tekstual kita nggak boleh takut nikah walaupun miskin gitu, ya kan? Nah, iya kunu fuqara. Kalau miskin Allah yang ngasih kekayaan. Maka Abu Bakar itu berpendapat, ya kalau orang miskin nikahkan aja, nanti akan dikayakan Allah gitu. Walaupun nanti sebagian sahabat beda lagi, jangan dulu, ada dulu kemampuannya. Seperti Imam Hanafi, dia lebih kepada tunggu dulu, dia mampu dulu baru nikahkan. Nah, pendapat Abu Bakar nanti diambil sebagian ulama Syafi'iyah, ya. Maka kalau kita mau kaya, salah satu cara kaya, jalan kaya menurut sebagian ulama berdasarkan ini adalah dengan cara nikah. Memang realnya laki-laki kalau dia cepat nikah, biasanya dia futuristik, dia akan pikirkan masa depan anak istrinya. Maka banyak juga ya ulama-ulama besar kita itu yang nikah cepat. Seperti Muhammad Abduh. Ini nikahnya umur 17 tahun. Ya. Iya. Pemikir-pemikir modern yang apa itu, ulama-ulama besar banyak yang nikah cepat. Tapi kalau perempuan beda. Perempuan kalau dia semakin cepat nikah, nggak bisa lagi belajar. Biasanya kalau perempuan nikah cepat, akalnya terganggu, udah malas dia belajar, kuliah udah malas. Itu rata-rata. Itu penyakitnya pula kan. Nah, kata Qurtubi, ayat ini fihi sab'a masail. Nah, ini langsung ditafsirkannya. Ayat ini memiliki 7 masalah. Jadi dia 7 katanya kandungan ayat ini ya. 7 kandungan hukum. Al-ula, yang pertama, hadhil mukhatabah tadkhulu fi babis sitr wassila ay zawwaju man la zawjalahu minkum. Yang pertama ini mukhatabah, tuntutan perintah untuk babus sitri wassila, sebenarnya lebih kepada untuk menjaga diri dan untuk kemaslahatan, yaitu nikahkanlah orang yang belum punya pasangan hidup. Apa innahu tariqut ta'affuf. Kenapa? Karena nikah ini jalan terbaik untuk menjaga diri, menjaga kesucian, ta'affuf ya. Wal khitab li auliya lil auliya. Khitab ini, perintah ini berlaku bagi pemilik budak atau bagi para wali ya. Jadi perintahnya ini kepada wali. Perintahnya ini sebenarnya kepada ayah-ayah kalian lah begitu ya. Wakilah, tetapi dikatakan juga lil azwaj. Perintah ini berlaku bagi pasangan suami istri, calon suami istri. Tetapi pendapat yang sahih, kata beliau, sahih al-awwal, yang sahihnya tentu kepada para wali, karena itu khitabnya, perintahnya kepada wali. Kan jelas kan? Fangkihul ayama, nikahilah anak-anak muda kamu, pemuda-pemudi kamu. Berarti perintahnya kepada orang tua. Lebih sahih ya, lebih tepat dipahami. Nah, sebagian ulama menjadikan ayat ini dalil bahwa annal mar'ata laisa laha an tunkiha nafsaha. Ayat ini menjadi dalil bahwa perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya tanpa wali. Ya kan? Dan ini kan tanpa wali. Ini salah satu ayat dijadikan ulama. Wa hadza qaulu aksarul ulama. Inilah pendapat sebahagian besar ulama ahli hukum. Cuma yang agak beda Imam Hanafi. Wa qala Abu Hanifah, kalau Abu Hanifah beda, dia lebih memberi kebebasan kepada wanita. Apa katanya? Iza jawajat saibu awil bikru nafsaha bi ghairi waliha kafalaha. Kalau ada janda atau bikr, pemuda yang belum nikah, lajang, menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali, kafalah, cukup untuk dirinya. Artinya wali tidak termasuk rukun nikah dalam mazhab Hanafi. Nah, ini pahami ya. Nah, ini langsung hukum kan? Ya langsung hukum. Jadi itu tafsir ayat hukum, beda dengan tafsir biasa. Jangan tafsir Jalalain. Jalalain bukan tafsir hukum. Ya. Apalagi tafsir jalan lain kan?
Kalau tafsir jalan lain sesat kita dibuatnya. Nah, itu yang pertama ya. Jaja boleh katanya ya. Asaniyah, kandungan makna yang kedua, kandungan hukumnya, kata Qurtubi, ikhtalaful ulama fi hadzal amri ala salasah aqwal. Ulama berbeda pendapat dalam urusan ini, dalam masalah ini ada tiga pendapat. Faqala ulamauna yakhtaliful fi dzalikal ikhtilaful mu'min fadlan. Nah, pertama kata beliau, ulama kita pertama ulama berkata, hukum menikah itu ini menjadi khilafiyah antara ulama mazhab. Ya. Dilihat dari apa? Dari segi khauf fil anat, takut buat zina. Ini penyebab nanti berubahnya hukum. Ya. Wa man adama sabr, tidak adanya kesabaran. Nah, jadi kalau ada laki-laki punya harta, ya, cukup dia, katakanlah dulu dia direktur perusahaan, ganteng, udah punya harta, udah punya rumah, punya mobil, lihat cewek cakep, gemetaran dia, gitu kan. Nah, orang seperti ini dianggap khosyatil anat, takut terjerumus zina. Maka untuk orang seperti ini takut terjerumus zina dan dia tidak sabar, maka orang seperti ini wajib baginya nih nikah. Wa man ada bersabar, wa min quwwati ala sabr, dan kekuatan untuk menahan diri, untuk bersabar. Ya, wa zawali khasyatil anat. Ya. Tidak adanya halangan untuk, maksudnya tidak takut dia. Tapi kalau dia tidak takut masuk zina, biasa-biasa aja, dia menang perempuan pun biasa-biasa aja. Ya, walaupun dia direktur, udah lengkap harta kekayaannya, udah cocok dia nikah, tapi dia masih menang perempuan masih biasa aja, enggak ada masalah. Masih bisa nahan diri. Maka untuk seperti ini, orang seperti ini hukum nikah menjadi sunnah, ya, menjadi mandub, nadab. Nah, karena dia masih kuat nahan diri, ya, tidak ada permasalahan dalam sabar. Nah, maka ulama katakan wa idza khafal halaka fid din awid dunya, kalau dia takut sekali hancur agamanya dan dunianya karena tidak nikah, pan nikah hatmun. Nah, maka nikah itu jadi wajib. Tadi udah jelasin ya. Wa illam yakhsha syai'an, kalau dia enggak takut, ya, kana tilhalatul mutlaqan, biasa. Kalau enggak takut ya biasa aja. Dia menganggap mutlak biasa aja. Maka Imam Syafi'i mengatakan, nah ini bedanya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan hukum nikah itu pan nikahu mubahun. Hukum nikah, hukum dasarnya adalah mubah. Wa qala Malik wa Abu Hanifah, Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan hukum nikah adalah mustahabun. Nah, jadi hukum nikah itu sunnah atau mustahabun. Mustahabun itu berasal dari kata hubbun, disukai. Ya. Jadi dalam hukum Islam tidak ada istilah sunnah bid'ah. Yang ada wajib, mustahab, makruh, mubah, haram. Yang enggak ada istilah sunnah bid'ah. Yang pakai sunnah bid'ah bukan orang syariah. Kemarin udah saya jelasin kan, orang syariah itu dia pakai hukum taklifi atau wada'i. Taklifi itu wajib, mustahab, makruh, mubah, haram, atau sebab, syarat, mani. Nah, disitulah nanti masuk mau dikembangkan batal, bisa butlan. Tapi kalau sunnah bidah itu bukan hukum syariah. Sunnah bidah itu hukum orang, kajian orang hadis ditarik-tarik ke hukum, ya. Sunnah bidah itu dikenai hukum. Sunnah itu ada nanti yang wajib, salat wajib, ada sunnah Nabi yang sunnah atau mustahab, salat sunat, ya, salat rawatib, salat tahajud, ada nanti sunnah Nabi, perbuatan Nabi yang makruh, mencium istri bulan Ramadan, perbuatan Nabi tapi makruh. Ada nanti perbuatan Nabi yang haram, nikah lebih dari 4. Nah, jadi sunnah bidah itu termasuk yang dihukumi. Jadi hukum sunnah ada 5, hukum bidah ada 5. Itu orang syariah, ya. Orang mazhab begitu berhukum. Bukan hukum itu sunnah bidah. Kalau enggak sunnah bidah, hitam putih, sesat neraka. Nah, itu jangan ikut. Orang syariah kalau ngikut gitu berarti pemahamannya sudah sesat, itu menyimpang. Namanya tafsir jalan lain. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ta'allaqu Syafi'i bi anna qada lazat. Karena Imam Syafi'i memandang nikah itu hanya untuk mendapatkan ya salah satu
kenikmatan duniawi, maka dia mubah, sama seperti makan minum katanya. Sedangkan ulama-ulama lain berdasarkan hadis sahih mengatakan sunnah. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan man ghariba an sunnati falaisa minni. Barang siapa enggak suka dengan sunnahku maka dia bukan umat. Hadis inilah jadi dasar bahwa nikah itu dianggap mustahab atau sunnah ya. Dianjurkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kandungan ayat ini kata Al-Qurtubi, al-ayama minkum ay alladzina la azwaja lahum minar rijal wan nisa. Itu ayat tadi. Jadi makna ayama di situ adalah laki-laki atau perempuan yang belum punya pasangan hidup. Ya. Akan tetapi wattifaqu ahli lughah anil alama, adapun ahli lughah ala annal ayyib, mereka mengatakan asal dari kata makna ayyim itu adalah hiyal mar'atul lati la zaujalaha. Asalnya sebenarnya adalah untuk perempuan yang belum nih. Berarti apa istilahnya? Lajang ya. Kalau perempuan apa namanya? Gadis. Ya, bukan panglatu. Panglatu apa? Pemuda ladang. Pemuda ladang apa? Lajang tua katanya, panglatu ya. Bikron kanat aus sayyiban. Nah, ini pula asal dari kata ayama itu sebenarnya adalah perempuan yang belum nikah, baik dia pemudi atau gadis ataupun janda. Pokoknya asal nggak punya suami lah ya. Ini ahaka zalika Abu Umar wal Kasai wa ghairihima. Ini pendapat Abu Umar, Kasai dan lainnya gitu ya. Oke, ini yang makna ketiga yang bisa diambil. Nah, ini jawaban yang tadi tanya. Ya, pertanyaan tadi kan yang boleh enggak menikahi wanita yang berzina? Wa qala qaum, sebahagian kaum, maksudnya sebagian ulama, hadil ayat nasikhatun li hukmi qaulihi ta'ala. Ini ayat ini menjadi penasakh ya. Dinasakh, menasakh hukum dalam firman Tuhan, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikin wa hurrima dzalika 'alal mu'minin wa qad bayyana fi awal surah walhamdulillah. Jadi ayat ini dianggap dinasakh oleh ayat wazaniyatu la yankihuha illa zanin. Artinya dinikahkan budak itu atau anak-anak laki-laki yang belum nikah itu kepada, tak boleh kepada penjina, karena penjina itu dipasangkan harus dengan yang berzina juga, pelacur sama pelacur juga gitu ya. Jadi nggak boleh dipilih istrinya penjina. Ya, dinasakh. Ya nggak boleh. Bagaimana? Nah, Imam Hanafi, kalau Imam Syafi'i mengatakan, ini keras Imam Syafi'i. Kalau kalian nikahi wanita yang hamil, yang sudah berzina, itu anaknya nanti nikahnya nggak sah. Kenapa? Karena itu dia kan sedang hamil. Mana boleh menikahi orang hamil? Ya kan? Nggak boleh. Hatta yadokna hamlahunna, tunggu lahir dulu anaknya. Begitu lahir anaknya, iddah dia 4 bulan 10 hari melahirkan, ya kan? Baru boleh dinikahi. Kalau waktu nikah itu, waktu hamil itu dinikahi, nggak boleh. Itu bukan anak kita. Itu kesalahan sebagian orang kan. Karena takut malu dinikahkan, nggak boleh. Makanya kadang orang tua itu dinikahkannya nanti udah lahirannya nikahkan balik, nikah ulang. Itu kalau mazhab Syafi'i keras. Dan anak yang nikah itu tidak bisa dinasabkan kepada, karena bukan anaknya, ya kan? Anak zina itu tak bernasab ke ayahnya. Keras sekali Imam Syafi'i. Ya, termasuk ayah zinanya tidak bernasab ke ayah zinanya, tidak dianggap nasab, diputusnya nasibnya. Hah? Bagaimana? Saya kasih tahu lagi pendapat ulama nih.
Sampai ada yang mengatakan anak jina itu tidak masuk surga, kalau dia baik tidak bisa masuk surga. Sebentar. Dan dia tapi tidak masuk neraka. Kalau dia baik, dia nanti masuknya di mana? Di Al-A'raf. Di antara surga dan neraka. Sampai ada ulama yang berpendapat gitu. Maka ngeri kan? Maka hati-hati kalian. Ya. Nah, kemudian saya kasih tahu lagi. Tahu kalian Dajjal itu siapa? Dajjal itu adalah anak jina iblis dengan bangsa manusia. Jadi orang tua Dajjal itu pingin punya anak, karena dia tak punya anak, dinista-nista, diejek-ejek tetangga. Akhirnya mereka jumpai seorang dukun yang sakti. Kata dukun, kalian campur di sebuah kuil, di kuil ini malam itu nanti baru berhasil anaknya. Maka campurlah mereka di kuil, di tempat hantu setan. Disitulah iblis ikut mencampuri istrinya, terlibat. Maka lahirlah anaknya, anak campuran iblis. Itulah yang disebut Dajjal Samiri. Ya, ngeri kan? Hanya hati-hati. Tapi kalau Imam Hanafi gimana? Imam Hanafi lebih longgar. Nah, boleh nggak laki-laki menikahi wanita yang dijinahinya? Boleh. Yang tak boleh laki-laki lain. Kenapa? Karena itu memang hasil dirinya. Nah, itu Imam Hanafi lebih longgar di situ. Jadi terpaksa. Ya. Kalau Syafi'i, mazhab Syafi'i tidak boleh. Keras sekali dalam hal ini. Bisa dipahami ya? Apa lagi? Iya, sedikit lagi nih. Kita ringkas. Yang kelima, aksarul ulama annalis sayyid ayyukrau abda wa amata ala nikah. Ini jawaban yang tadi, memaksa. Yang kelima adalah banyak aksarul ulama, sebagian besar ulama ala annalis sayyid, bahwa boleh bagi sayyid, bagi pemilik budak, ayyukrahu abdahu wa amata ala nikah, boleh memaksa budaknya menikah. Bagi sayyid ya, bagi pemilik budak boleh dia memaksa budak laki-lakinya atau budak perempuannya menikah. Ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan lainnya. Wa qala Malik, adapun Imam Malik berpendapat la yazuz, enggak boleh. La yazuz zalik idza kana dararon, apabila terdapat bahaya. Ini pendapat juga Imam Syafi'i. Laisa lis sayyid ayyukra abdu ala nikah, enggak boleh bagi sayyid memaksa budaknya untuk nikah, ya. Maka nanti sebagian pengikut Imam Syafi'i mengatakan al-abdu mukallaf, hamba itu mukallaf, fala yazuzu 'alan nikah, fala yujbaru 'alan nikah. Dia enggak boleh dipaksa nikah. Nah, gitu kan? Li'anna taklif yadullu 'ala anna al-'abda kamilatun min jihadil adamiyah. Sebab taklif itu, orang yang dibebani itu menunjukkan bahwa dia hamba yang sempurna dari sisi kepemilikan mengurus dirinya gitu ya. Dari sisi pengurusan dirinya.